Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Dedi Irawan bisa kembali hadir menjumpai Anda di Lobi Belajar Lebih Memahami. Dan untuk Lobi pada malam hari ini kita akan membahas satu tema, di mana tema ini beberapa pekan terakhir selalu menjadi perhatian baik itu di media massa maupun di media online. Islamic State of Iraq and Syria. Itulah tema yang akan kita bahas untuk Lobi pada malam hari ini. Dan sebelum saya membahasnya lebih jauh, saya ajak Anda untuk menyimak satu cuplikan berikut ini. Tidak banyak yang tahu, diam-diam ideologi ISIS atau Islamic State of Iraq and Syria sudah menyusup hingga Indonesia. Deklarasi dukungan terhadap ISIS telah dilakukan di sejumlah tempat. Bahkan Kementerian Agama mengakui sudah ada baiat terhadap pendukungan gerakan ini. ISIS merupakan kelompok Islam militan yang ingin menciptakan sebuah negara Islam terpadu yang melintas dari Irak hingga perbatasan Suriah. Kelompok yang dipimpin oleh Abu Bakar al-Baghdadi di Irak ini telah menguasai sejumlah wilayah di Irak dan kini rupanya diduga ISIS sudah menyebar bak virus hingga ke Indonesia. Selain deklarasi terbuka terhadap ISIS, upaya menarik simpati umat Islam di Indonesia juga dilakukan melalui dunia maya. Bahkan sebuah video berdurasi 5 menit yang diduga anggota ISIS dari Indonesia menyerukan ajakan untuk berjihad beredar luas di laman sosial YouTube. Kami, ikhwan-ikhwan kalian, saudara-saudara kalian dari Indonesia yang bergabung dan berada di Daulah Islamiyah, menyampaikan salam kepada kalian. Pelibatan WNI dalam mendukung konflik negara lain menjadi perhatian pemerintah. Terlebih lagi secara terbuka bentuk dukungan sudah dilakukan melalui aksi besar-besaran di Jakarta beberapa waktu lalu. Meski ideologi ISIS berhasil menyusup di Indonesia, sesungguhnya ISIS adalah organisasi yang sangat bertentangan dengan Islam. Lantas, sejauh apakah faham ISIS sudah masuk di Jawa Timur? Dan apakah langkah antisipasi yang sudah dilakukan pemerintah provinsi mampu membendung penyebaran faham ISIS? Semuanya akan dibahas malam hari ini di Lobi Belajar Lebih Memahami. Ya, membendung ISIS di Jawa Timur. Itulah tema untuk Lobi pada malam hari ini. Dan untuk membahas tema ini sudah hadir bersama saya di studio. Yang pertama saya perkenalkan kepada Anda Ibu Dr. Haja Hesti Armiwulan SHM selaku Sekretaris FKPT Jawa Timur. Selamat malam Ibu Hesti. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik ya. Di samping kiri Ibu Hesti ada Bapak Ahmad Muzaki PhD, Dekan FISIP Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Selamat malam Pak Zaki. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, sehat. Yang terakhir di pojok sebelah kiri ada Bapak AKP Irwanto SSI selaku Kasat Intelkam Polres Sidoarjo. Selamat malam Pak Irwanto. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwanto, kita berada di Sidoarjo. Saya dengar kabar dari intelijen saya sendiri ini. Kabarnya di Sidoarjo selain yang ada di Balongbendo ini akan ada lagi yang akan ditangkap begitu terkait jaringan ISIS. Benar tidak Pak? Oh, untuk setelah Balongbendo kan sudah ada gerakan dari masyarakat sendiri yang berniat masyarakat mengutarakan bahwa mereka menolak. Akhirnya mereka kita fasilitasi mereka menolak ISIS di Sidoarjo. Setelah itu untuk yang lainnya belum ada indikasi di Sidoarjo, masih kita lidik mungkin untuk peredaran maupun yang lainnya, sehingga untuk sementara masih belum. Berarti masih terkonsentrasi di kejadian di Balongbendo saja ya? Iya. Yang baru diindikasikan termasuk dalam jaringan ISIS begitu ya? Iya. Oke, kalau dari Pak Zaki di UINSA sendiri Pak, mengingat kampus ini kan menjadi tempat yang sangat rawan untuk penyebaran faham seperti ini. Kalau di UINSA seperti apa Pak? Apa tidak mungkin mahasiswa di UINSA sendiri juga ada yang sudah disusupi oleh orang-orang dari ISIS ini sendiri? Ada pola yang hampir terjadi secara sama, bahwa faham-faham yang tidak mainstream, radikal garis keras, itu biasanya masuk pada basis sosial yang keilmuan agamanya relatif lemah.
gitu. Nah, ketika situasi seperti itu muncul, maka faham-faham yang seperti dibawa oleh kelompok ISIS dan yang lainnya itu akan lebih mudah masuk. Dan biasanya adalah mereka yang mengambil program studi itu keilmuan yang non studi Islam. Nah, ada pattern yang seperti itu. Nah, karena itu kemudian setiap kali ada perkembangan di perguruan tinggi, salah satu di antara yang menjadi perhatian bersama adalah bagaimana kemudian memberikan kesadaran, tidak saja kemudian kesadaran beragama, tapi kesadaran berwarga negara yang baik. Kalau ini gagal, maka itu menjadi sasaran empuk bagi munculnya faham-faham seperti itu. Gitu. Oke. Berarti kalau gejolak-gejolak itu di UINSA belum ada indikasi seperti itu, Pak? Tidak ada. Dan kita di UIN Surabaya belajar dari banyak kasus ya. Lalu kemudian kita selalu mengedepankan apa yang selalu disampaikan oleh pimpinan kami dengan semangat meneguhkan Islam Indonesia, gitu, dengan mencoba bagaimana Islam itu berdampingan dengan semangat untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik. Nah, dua konsep ini yang selalu di-blended gitu, sehingga kemudian menjadi Muslim yang baik itu seharusnya adalah menjadi warga negara yang baik. Nah, ini yang selalu dikembangkan itu di yang selalu ditanamkan juga ya. Oke, saya ke Ibu Hesti. Bagaimana secara real kondisi di Jawa Timur saat ini memproteksi agar paham ini tidak lagi tumbuh dan berkembang di Jawa Timur? Saat ini kondisinya di Jawa Timur seperti apa? Ya, kalau potensi untuk gerakan atau organisasi yang radikal itu di setiap wilayah, di setiap lingkungan itu bisa muncul, gitu kan? Karena kita melihat bahwa mereka ini kan secara masif mendirikan organisasi-organisasi dan sulit untuk kita pahami, karena mereka kan membungkusnya itu dengan organisasi yang macam-macam, gitu ya. Ada organisasi pemuda, ada organisasi sosial, ada organisasi kemasyarakatan, dan mereka berada di hampir semua ruang. Apakah itu di wilayah sosial, di kampus, di sekolah, itu kemungkinan bisa terjadi. Nah, oleh karenanya apa yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, kalau selama ini yang pendekatannya adalah kita lihat cara-caranya ya, itu adalah secara penegakannya, represifnya. Tapi sekarang yang kita ingin lakukan itu adalah soft approach, secara persuasif. Jadi secara persuasif harus ada pencegahan, dan itu harus melibatkan seluruh komponen masyarakat. Contoh seperti ISIS ini, kalau di Syria sendiri, di Irak kan sebetulnya ISIS ini sudah dilarang. Yang ada itu sekarang adalah Islamic State, gitu ya. IS-nya lagi yang belakang itu sudah nggak ada, itu kan. Tapi di Indonesia ini sekarang mulai sepertinya menggurita, dan ini kan harus segera di stop, dan tidak bisa kemudian polisi begitu saja menangkap, karena mereka tidak melakukan tindakan-tindakan kriminal atau melawan hukum yang tidak sesuai dengan norma. Sebelum kita lanjutkan lagi, Bu Hesti, ini ada satu artikel yang saya ambil dari tempo.co.id. Headline-nya adalah pria di video ISIS merupakan alumni camp militer di Aceh. Nah, sepertinya apakah memang ada keterkaitan antara orang-orang yang akhirnya nanti bergabung di dalam ISIS ini merupakan alumnus-alumnus dari gerakan-gerakan Islam radikal yang pernah hidup di Indonesia dan berkembang di Indonesia? Dijawab nanti Bu Hesti, karena kita harus jeda dulu. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami untuk membahas tema membendung ISIS di Jawa Timur, Anda bisa bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon 031 582 596 54. Lobby akan segera kembali sesaat lagi.